sendiri, karya tulis sendiri yang akan difilmkan tahun depan. Aku produksi film Marsha dan ditunjuk sebagai produser. Jadi agak challenge banget buat aku yang selama ini mungkin aku latihan acting, mau menjadi karakter yang seperti apa, beda-beda. Tapi kali ini aku bakalan ngedirect temen-temenku mungkin yang main. Aku akan cari lokasinya yang paling serem. Terus aku akan melibatkan sosok-sosok hantu di sekitarku untuk boleh gaya lain? 1, 2. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, ini film horor beberapa tahun dan kenapa tertarik akhirnya di perjalanan ini film horor kelima Frisley. Film horor kelima Frisley. Kenapa tertarik? Karena ini bener-bener gokil menurut aku. Kayak kalau aku pun jadi penonton dan menyaksikan dan membaca semua skripnya dari draft 1 sampai selesai, aku bener-bener kayak gila. Kok bisa ya kakek ini kepikiran kayak gini? Karena sebagai hantu aja, aku cerita sama Marsha kayak, Marsha akan ada film karakternya seperti ini, dan Marsha kayak, kita tidak sejahat itu Frisley gitu. Jadi aku kayak, oh gokil. Dan aku tertarik main di sini karena beda banget dari karakter Frisley. Nah, kan kamu sebagai orang indigo nih, waktu kamu baca reading scriptnya itu ada hal aneh gak sih? Hal anehnya itu adalah di sini sosok Chika ini tidak bisa memecahkan satu masalah. Sedangkan kalau indigo rata-rata ketika dia sudah menerima kemampuannya, dia pasti mampu berkomunikasi dan menerima itu gitu. Tapi kalau ini bahkan dia sendiri pun nggak berani menjelaskan. Jadi emang ada apa ya, kayak sosok Chika ini karakternya yang terkunci banget lah. Pokoknya susah untuk dia ngungkapin dia seperti apa dan hubungan dia seperti apa sama yang lainnya juga susah. Frisley, bisa dikatakan kamu nanti indigo yang sukses nih ya, yang banyak filmnya. Gimana sih perasaannya sendiri? Kalau dibilang sukses banyak filmnya, masih banyak kakak-kakak indigo lain yang jauh lebih sukses kebetulan. Tapi kalau dibilang perasaannya gimana, seneng, bangga sama diri sendiri. Karena aku tuh adalah orang yang nggak pede. Apalagi aku juga bulan ini ngeluarin buku sendiri, karya tulis sendiri yang akan difilmkan tahun depan. Aku produksi film Marsha dan ditunjuk sebagai produser. Jadi agak challenge banget buat aku yang selama ini mungkin aku latihan acting, mau menjadi karakter yang seperti apa, beda-beda. Tapi kali ini aku bakalan ngedirect temen-temenku mungkin yang main. Aku akan cari lokasinya yang paling serem. Terus aku akan melibatkan sosok-sosok hantu di sekitarku untuk memilih suasana, karakter. Jadi ibaratnya castingnya bukan cuma dibantu sama casting director atau sama aku, tapi di sini ada hantu lain yang nggak bisa dilihat sama pemain gitu. Tapi di umur kamu sekarang kan masih muda nih, kesibukan banget nih. Takut hilang sekarang masa muda nggak sih main-main? Kayaknya udah kehilangan ya. Udah kehilangannya itu adalah sebenarnya kan mungkin seumuran aku tuh SMP SMA tuh lagi seneng-senengnya jalan-jalan, hangout sama teman-teman. Tapi aku tuh dari SMP memang sudah dibilang udah jadi program horor, dimana aku udah kerja tuh di saat orang bobo, aku tuh kerja gitu, aku tuh nyari setan. Tapi kalau di sini aku menikmati prosesnya karena makin kesini aku makin sadar kalau hidup tuh aku ngerasa hidup tuh spesial dengan aku bisa menciptakan satu hal yang baru gitu. Aku bisa melibatkan orang-orang sekitarku, aku bisa menyampaikan itu dalam bentuk karya, dan aku seneng siap dikasih kepercayaan sama teman-teman. Tapi Frisley penasaran, kalau pun ada kesempatan untuk menghilangkan Indigonya. kamu bakal Bersedia atau udah Kalau sekarang enggak, bukan karena apa ya. Satu, aku ternyata bisa membantu banyak orang tanpa harus in front of kamera. Di depan kamera tuh aku nggak perlu nunjukin, tapi aku bisa ada komunikasi. Yang kedua, aku alhamdulillahnya pernah membantu kasus pembunuhan sahabatku, dimana itu juga akhirnya aku angkat menjadi karya. Alhamdulillahnya lagi, ternyata jadi anak indigo nggak seserem yang aku bayangin, dan aku sudah bisa berdamai. Tapi kalau pertanyaan ini ditanyain ke Frisley waktu SMA, aku milih iya, karena aku sudah pernah diruqyah sebanyak 3 kali. Aku udah pernah diserba apain, dijampe-jampe, dikebangka, diobatin sama lotung sebagai macamnya itu, pokoknya type up, ikut turun segala macam, dan aku semua berdoa. Pokoknya aku menyerahkan diri ke Tuhan buat, ya Tuhan biarin aku bisa hidup normal kayak teman-teman. Melek ternyata tidak bisa, dan pada saat aku kehilangan Marsha ternyata rasanya sakit banget. Jadi aku merasa sekarang udah cukup, emang tugasnya aku untuk menerima. Dong kan gitu deh. Jadi itu buku Marsha, kamu sini ada obrolan sama Marsha ya? Oh,
ada banget. Yang biasanya mungkin aku kayak kerasukan Marsha tuh simple, kali ini bisa tiba-tiba bahkan adikku aku dipukul-pukul pakai sapu lidi di rumah gara-gara bisa tiba-tiba pada saat mau makan tuh aku kerasukan. Tapi kerasukannya makhluk-makhluk yang sebenarnya sudah pernah dibahas sama Marsha untuk bersinergi lah sama kita-kita di rumah. Jadi wah banyak banget sih prosesnya yang ternyata dibalik semua cerita yang kita tahu Marsha seperti apa, ada cerita yang belum terselesaikan. Dan itu yang bakalan ditemuin nanti di buku. Itu Marsha sama awalnya Beda buku. tahun ini ada 2 buku. Tahun ini insya Allah dan alhamdulillah ada 2 buku. Jadi mereka tuh dua karakter berbeda. Dua karakter berbeda. Kalau Aura memang almarhum sahabatku. Kalau Marsha adalah sosok di balik Prinsoi. Gitu. Tapi kamu masih gift nggak sih ke Marsha sendiri mau dibuat gitu? Kalau gift bingung ya, karena kalau mau ngasih gift dia mintanya selalu syaka-syaka. Kebetulan Doi kan hantu. Aku nggak ngasih sesajen dan sebagainya. Jadi aku kayak, oh ya udah terima kasih kalau dia izinkan aku akan menulis. Dan kebetulan Marshanya tuh happy banget. Jadi kayak dia malah kayak, Vicky di tahun itu ada sosok ini, bentuknya seperti ini. Jadi aku sampai beli, pokoknya aku sampai beli alat untuk menggambar, untuk melaraskan apa yang Marsha bayangkan bisa kegambar lagi gitu sama aku. Karena penyampaiannya Marsha itu kan agak beda ya, sampai pemerannya Marsha sendiri Marsha yang nunjuk. Jadi Marsha yang nunjuk, bahkan dia juga udah pernah ketemu lagi tuh sama Marsha. Satu-satunya anak kecil selain Presley yang pernah dimasukin Marsha dia. Jadi kamu main ya, pernah main? Main sebagai Presley dong, kalau diganti bingung. Main, tapi memang ini jauh lebih mengangkat cerita mengenai kehidupan Marsha yang teman-teman belum pada tahu. Oke. Terima kasih semuanya.